Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali'an namsi wa syairi juhali wa ihya'an dini wa ibaqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadolina ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikal mana khususan khasatan ila muslimata kitab mafati bika Syamar Abdul Jabbar wa jami'al amiti wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabhati Fikih juz salis atau juz yang ketiga, yang mana untuk hari ini insya Allah akan menerangkan tentang bab istinja ya. Oke, bab istinja. Mari kita mulai, persiapkan alat tulisnya, pulpen, serta mungkin stepo. Kalau nanti ada kekeliruan bisa kita stepo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ilmi fid dharain amin. Al-istinja'u ya. Al-istinja'u utawi ikiku bab nerangake istinja'. Al-istinja'u taikiku bab nerangake istinja'. Al-istinja'u Al-istinja'u tawi kang aran istinja'. Al-istinja'u tawi kang aran istinja' wa yo al-istinja'. Wa yo al-istinja' iku izalatuma. Iku izalatuma ngilangi barang. Iku izalatuma ngilangi barang talawafa ya. Talawafa kang gupak apa mak pas panggilnya nanti ya. Talawafa kang gupak. Talawafa kang gupak bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma apa al makhraju panggonan metu. Apa al makhraju panggonan metu oleh ngilangi mau bimain kelawan banyu. Bimain kelawan banyu awahajarin utawa watu. Awahajarin utawa watu. Awnahwi utawa sepadane mak. Awnahwi utawa sepadane mak. Jadi babnya ini menerangkan tentang istinja. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya istinja itu adalah pengertiannya atau maksudnya yaitu menghilangkan benda najis yang tempat keluarnya itu menjadi berlumuran disebabkan olehnya. Nah, dengan cara apa? Dengan menggunakan apa? Istinja tersebut yaitu dengan air, batu ataupun benda-benda yang menyamai batu tersebut. Jadi intinya istinja itu adalah mensucikan diri, mensucikan diri dari sisa buang air kecil dan buang air besar. Nah, perlu sampean ketahui juga bahwasanya hukum istinja ini bermacam-macam.
Jadi masalah hukum istinja itu bermacam-macam. Nah, adapun beberapa hukumnya diantaranya yaitu ada yang istinja itu hukumnya wajib. Lah, kapan istinja itu hukumnya wajib? Yaitu jika sesuatu yang keluar dari lubang buang air besar atau buang air kecil itu mengandung sesuatu yang basah, maka ketika itu istinja hukumnya wajib. Nah, yang kedua, hukum istinja itu adalah sunnah. Kapan? Yaitu jika sesuatu yang keluar dari lubang buang air besar atau kecil itu adalah sesuatu yang kering, maka hukum istinjanya adalah sunnah. Nah, hukum istinja yang nomor 3 yaitu hukumnya makruh. Jadi istinja itu hukumnya makruh. Kapan? Yaitu jika yang keluar dari lubang buang air besar atau kecil itu adalah angin. Misal ada orang yang baru buang angin, maksudnya kentut dari jalan belakangnya, maka istinja jalan belakangnya itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita tidak istinja itu kita malah mendapatkan pahala. Namun kalau kita itu melakukan istinja karena baru buang angin, itu tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Nah, sekarang yang keempat, hukum dari istinja yaitu mubah, atau boleh-boleh saja. Kapan istinja itu hukumnya mubah atau boleh-boleh saja? Yaitu jika lubang buang air besar atau kecil itu terkena basah keringat, kena basah keringat, bukan karena buang air. Nah, akan tetapi dalam hal ini akan menjadi sunnah, ya, untuk beristinja jika keringat itu telah menjadikan wilayah tersebut kotor atau berbau. Jadi hukum asalnya itu mubah. Hukum asalnya mubah. Ketika lubang buang air besar atau air kecil itu terkena basah keringat, bukan karena buang air. Itu hukumnya mubah, hukum asalnya. Namun akan menjadi sunnah jika jika dengan sebab itu menjadikan tempat tersebut itu menjadi wilayah yang kotor dan berbau. Nah, sekarang hukum istinja. Hukum istinja yang nomor 5 itu adalah hukumnya haram. Jadi istinja itu hukumnya haram. Kapan istinja itu dihukumi haram? Yaitu jika seseorang itu beristinja dengan menggunakan air hasil dari mencuri, atau beristinja dengan menggunakan air hasil menggosok, maksudnya menggunakan hak milik orang lain tanpa izin kepada pemiliknya. Maka ketika seperti itu hukum istinja itu menjadi haram. Jadi istinja itu pengertiannya seperti itu, yaitu menghilangkan benda najis yang tempat keluarnya itu menjadi berlumuran disebabkan oleh najis tadi. Nah, adapun cara alat untuk beristinja yaitu air, batu ataupun benda yang menyamai batu tadi. Nah, sekarang cara beristinja itu bagaimana? Tata cara beristinja itu bagaimana? Mari kita teruskan. Nah, kaifiyatul istinjai utawi ikiku tata kramane cewek atau tata carane, ya. Kaifiyatul istinjai
utawi ikiku tata carane cewek. Kaifiyatul istinja'i utawi ikiku tata carane cewek. Yumsahu den usap. Yumsahu den usap apa al-khariju perkara kang metu. Apa al-khariju perkara kang metu. Bi salasati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Bi salasati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Hatta tazula sehingga ilang. Hatta tazula sehingga ilang ya. Hatta tazula sehingga ilang apa anu najasati kahanane najis. Apa anu najasati kahanane najis. Tumayu salu mengkondoli den wasuh apa al-kharij. Tumayu salu mengkondoli den wasuh apa al-kharij bilma'i kalawan banyu. Bilma'i kalawan banyu tujuannya liyazula supaya ilang. Liyazula supaya ilang apa atharun najasati. Apa atharun najasati labete najis. Apa atharun najasati labete najis. Nah, waya jusu lan menang. Waya jusu lan menang apa al-iktisaru ngringkes. Apa al-iktisaru ngringkes ngala ahadima. Ala ahadima ing atase salah sijine maklan watu. Ngala ahadima ing atase salah sijine maklan watu. Wal ma'u hale utai banyu. Wal ma'u hale utai banyu iku abdulu luwih utama. Iku abdulu luwih utama. Jadi masalah tata cara istinja yaitu kotoran yang keluar itu diusap menggunakan 3 batu sampai hilang bentuk najis tersebut. Kemudian dibasuh menggunakan air. Tujuannya apa? Agar bekas najis itu bisa hilang. Dan juga diperbolehkan yaitu meringkas salah satu dari keduanya. Maksudnya boleh kita itu bertinja hanya dengan memakai batu saja tanpa air, atau boleh juga kita itu beristinja dengan menggunakan air tanpa menggunakan batu, itu boleh-boleh saja. Namun air itu lebih utama. Jadi kalau kita ingin meringkas, kalau ingin mencari keutamaan yaitu meringkas dengan air saja. Jadi beristinja dengan air saja itu lebih utama. Jadi tempat yang habis untuk mengeluarkan kotoran tadi, misal jalan depan atau jalan belakang, itu kita usap dengan 3 batu atau mungkin 1 batu, tapi batu tersebut itu mempunyai 3 sisi, itu juga bisa. Jadi kita usap tempat yang habis untuk mengeluarkan kotoran tadi, najis tadi, dengan menggunakan batu atau dengan 1 batu yang mempunyai 3 sisi sampai hilang bentuk najisnya tadi. Nah, kemudian setelah itu kalau kita ingin menggabungkan, kita basuh lagi dengan air yang suci dan mensucikan, agar apa? Bekas najis tadi itu bisa hilang. Nah, kalau memang kita itu mengendaki kok meringkas, itu juga boleh, boleh. Tapi di dalam meringkas itu lebih utama yaitu menggunakan air saja. Kalau betul nanti juga boleh kita itu hanya menggunakan batu saja juga boleh. Bahkan menggunakan batu
istinja menggunakan batu itu kadangkala hukumnya bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib kalau memang kita itu punya perasaan jijik beristinja dengan batu. Maka ketika itu kita merasa jijik untuk beristinja dengan batu, kita wajib beristinja dengan batu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di dalam hati kita itu tidak ada perasaan jijik terhadap sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi istinja dengan batu itu ada juga termasuk sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka ketika kita itu merasa jijik untuk beristinja dengan batu, wajib bagi kita untuk beristinja dengan batu. Supaya apa? Supaya hilang di dalam hati kita perasaan jijik terhadap sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Nah sekarang istinja itu pun juga ada syarat-syaratnya. Istinja dengan batu itu juga ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa saja? Mari kita teruskan. Syurutul istinjai. Syurutul istinjai utai propro syarate cewok atau istinja. Surutul istinja utai propro syarate cewek atau istinja bila hajari kelawan watu. Bila hajari kelawan watu. Al awalu utai kang awal. Al awalu utai kang awal iku alaya jifa. Iku alaya jifa yen to ora garing. Iku alaya jiba yen to ora garing apa najasu najis. Apa najasu najis walayan takilan. Walayan takilan lan ora ngalih. Walayan takilan ora ngalih utawa ora pindah apa najis. Jadi syarat-syarat istinja menggunakan batu itu pertama najis itu belum kering, najis itu belum kering dan tidak berpindah dari tempat asalnya. Nah, yang nomor dua yaitu afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku alayah talito. Iku alayah talito yen to ora campur. Iku alayah talito yen to ora campur apa najas utawa najis. Iku alayah talito ya yen to ora campur apa najis binajasin kelawan najis. Binajasin kelawan najis akhara kang meneh. Nah, adapun syarat beristinja dengan menggunakan batu yang nomor dua yaitu disyaratkan najis itu tidak tercampur dengan najis yang lain. Jadi selama najis itu belum bercampur dengan najis yang lain, kita diperbolehkan istinja dengan batu. Nah, yang nomor tiga sekarang Afalisu utai kang kaping telu. Afalisu utai kang kaping telu iku alayata jawaza. Iku alayata jawaza yen to orang liwati apa najis. Iku alayata jawaza yen to orang liwati apa najis al makhraja ing panggonan metu. Al makhraja ing panggonan metu. Nah, syarat yang ketiga diperbolehkannya kita itu beristinja menggunakan batu yaitu najis itu tidak melewati bagian tempat keluarnya. Najis tidak melewati bagian tempat keluarnya. Nah, sekarang apabila tidak memenuhi ketiga syarat tadi,
Maka diharuskan beristinja menggunakan air. Jadi tidak boleh lagi beristinja menggunakan batu, tapi dia harus menggunakan air. Semisal tidak memenuhi syarat istinja menggunakan batu yang nomor 1 ya. Tadi kan disarankan bahwasanya syarat yang nomor 1, najisnya itu harus belum kering. Kok ternyata saking lamanya jarak dia itu buang hajat dengan istinja itu terlalu lama, yang akhirnya menjadikan najis yang tersisa di tempat kuahnya itu sampai menjadi kering. Maka yang seperti itu dia sudah tidak lagi boleh istinja menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Atau najisnya itu sudah pindah dari tempat kuahnya, misalnya itu kotoran atau nya tadi itu sudah pindah dari tempat kuahnya, sudah sampai mengenai pahanya, mungkin sudah mengenai pahanya. Maka yang seperti itu dia sudah tidak lagi boleh beristinja menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Atau yang dilanggar itu syarat yang nomor 2. Syarat yang nomor 2 tadi apa syaratnya boleh istinja menggunakan batu? Yaitu najis itu tidak bercampur dengan najis yang lain. Selama najis itu tidak bercampur dengan najis yang lain, maka kita diperbolehkan istinja menggunakan batu. Tapi kalau sudah bercampur, semisal ketika buang air besar, jalan setelah keluar air besarnya, jalan yang dibuat tempat untuk keluar air besar itu terciprati oleh air kencing yang keluar terus turun ke bawah, lantas dia itu mental mengenai lubang belakang. Maka yang seperti ini berarti najisnya yang keluar dari jalan belakang tadi tercampuri najis kencing. Maka kalau seperti itu sudah tidak boleh lagi dia itu beristinja menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Atau syarat yang ketiga yang dilanggar. Syarat ketiga tadi, orang itu diperbolehkan untuk beristinja menggunakan batu dengan syarat yaitu najisnya itu tidak melewati bagian tempat keluarnya. Misalnya ada orang yang berak, air berak kotoran beraknya itu karena mencret itu sampai berlumuran ke pantatnya ya, intinya sampai keluar dari wilayah keluar aslinya, sampai ke pantat, sampai ke kaki, ke paha. Maka kalau yang seperti itu berarti melanggar syarat yang nomor 3. Maka dia tidak diperbolehkan lagi beristinja menggunakan batu, tapi harus menggunakan batu. Maka dia tidak boleh beristinja menggunakan batu, tapi harus beristinja menggunakan air. Seperti itu ya. Kalau memang tidak memenuhi syarat yang ketiga tadi, salah satu dilanggar, syarat 2 dilanggar, atau syarat nomor 3 dilanggar, maka dia harus menggunakan air beristinjanya, tidak boleh menggunakan batu lagi. Nah sekarang syarat istinja menggunakan batu yang nomor 4 apa? Yaitu Arabiu taikang kaping 4. Arabiu taikang kaping 4 Arabiu taikang kaping 4 iku ayakuna yen to ono. Iku ayakuna yen to ono apalah hajar watu.
apalah hajar watu oma utawa perkara oma ya utawa perkara yakum kang jumenengi apa ma yakum kang jumenengi apa ma maqamahu ing dalem panggonane hajar maqama ing dalem panggonane hajar iku javan garing tahiron kang suci kolian kang bisa ngilangi ngilangi lina jasati maring najis. Nah, syarat yang keempat, orang itu diperbolehkan istinja menggunakan batu, yaitu batu atau benda yang menempati posisinya batu itu berupa benda yang kering. Jadi batu yang dibuat istinja tadi itu harus berupa batu yang kering. Kalau batunya itu basah tidak boleh untuk dipergunakan untuk istinja. Atau benda yang menempati posisinya batu, semisal mungkin yang dipakai istinja itu adalah tisu ataupun yang lainnya, itu disyaratkan harus kering juga. Jadi tisu itu harus kering, atau benda yang menyamai batu tadi yang selainnya tisu juga harus kering. Maka kalau basah, mungkin ada tisu basah, nggak bisa kita pakai untuk istinja. Nah, dan selain disyaratkan batu dan benda yang menempati posisinya itu harus berupa benda yang kering, dia itu juga harus suci. Batunya harus batu yang suci. Kalau ada batunya kok terkena najis, tidak boleh kita itu beristinja menggunakan batu yang najis tadi. Atau tisu yang terkena najis juga tidak boleh kita beristinja dengannya. Dan juga disyaratkan batu atau benda yang menyamai posisinya batu itu harus benda yang bisa menghilangkan najis, bisa membedol atau kolian, ya, atau menghilangkan najis. Nah, kalau tidak bisa menghilangkan najis, maka tidak boleh. Semisal benda yang sebenarnya dia itu posisinya bisa menempati posisi batu, tapi tidak bisa untuk menghilangkan najis. Apa contohnya? Seperti mungkin kaca atau batu yang licin, ini juga tidak bisa menghilangkan najis, maka tidak boleh untuk istinja. Jadi intinya syarat-syarat untuk istinja menggunakan batu itu ada 4 tadi. Nah, tapi selain keempat syarat tersebut, itu disyaratkan batu yang digunakan itu harus sebanyak 3 buah, atau 1 batu tapi yang memiliki 3 sisi, dan dilakukan sampai bersih. Maksudnya usapan itu harus dilakukan sampai tempat keluarnya kotoran tadi itu sampai bersih. Nah, di saat bersih dengan usapan genap, ketika mungkin kita tuh mengusap dengan genap itu sudah bisa bersih, tempatnya tadi sudah bisa bersih dari najis, maka disunahkan bagi kita itu untuk menambah usapan lagi, sehingga jumlah usapannya itu ganjil. Semisal itu bersih pada usapan keempat, ketika kita membasuh, ketika kita mengusap berulang 4 kali,
tempatnya sudah bisa menjadi bersih. Ini kan berarti genap toh usapannya, maka disunahkan untuk menambah 1 kali usapan, supaya apa? Supaya menjadi ganjil usapannya. Ini termasuk hukumnya sunnah. Nah, sekarang kita pun juga harus mengetahui benda apa saja yang bisa menempati posisinya batu. Di situ diterangkan ma utawi ikiku mertelake perkara. Ma utawi ikiku mertelake perkara yakumu kang jumenengi, yakumu kang jumenengi apa maqamal hajari ing dalem panggonane watu. Maqamal hajari ing dalem panggonane watu. Yakumu ngenggon-ngenggoni, yakumu ngenggon-ngenggoni maqamal hajari ing dalem panggonane watu. Maqamal hajari ing dalem panggonane watu apa kulu jamidin saben-saben perkara kang atos. Apa kulu jamidin saben-saben perkara kang atos. Tohirin kang suci, tohirin kang suci, wairi muhtaramin, wairi muhtaramin kang ora den mulyaake, wairi muhtaramin kang ora den mulyaake. Contone kawarokin kaya godhong, kawarokin kaya godhong, wal khosabin, wal khosabin lan kayu, wal khosabin lan kayu. Nah sekarang perlu saya mengetahui tentang benda-benda yang bisa menempati posisinya batu. Jadi benda-benda yang bisa menempati posisi batu itu ialah apa? Yaitu setiap benda yang keras, setiap benda yang keras yang suci, setiap benda keras yang suci. Nah, tidak berupa benda najis, tidak berupa benda najis, dan tidak berupa benda yang terkena najis, seperti hanya yaitu air sedikit yang kejatuhan najis. Jadi benda yang bisa menempati posisinya batu itu adalah benda keras yang suci dan tidak berupa benda najis yang tidak dan tidak benda yang terkena najis. Seperti apa tadi? Seperti hanya air yang sedikit yang kejatuhan najis dan tidak dimuliakan, dan benda tersebut bukan termasuk benda yang dimuliakan. Seperti hanya di situ dicontohkan benda yang dimuliakan seperti hanya daun atau kayu, daun atau kayu. Nah, termasuk lagi benda yang dimuliakan yaitu anggota tubuh manusia, itu juga termasuk benda dimuliakan. Terus lagi yaitu buku atau kitab-kitab syariah, kitab-kitab agama, mungkin kitab mabadi ya, mabadi PK yang kita pelajari ini termasuk benda yang dimuliakan. Tidak bisa dia itu menempati posisinya batu yang bisa untuk dipakai beristinja. Atau lagi termasuk benda yang dimuliakan yaitu benda yang terdapat tulisan yang dimuliakan, seperti hanya nama Allah. Jika mungkin ada benda yang keras dan suci, namun di situ ada tulisan nama-nama Allah, atau mungkin nama nabi,
ataupun mungkin lagi yaitu ada di situ ditulis nama-nama malaikat dan nama-nama para ulama, maka benda tersebut termasuk kategori benda yang dimuliakan, yang mana tidak boleh benda itu digunakan untuk istinja, ya. Nah, sekarang tentang kesunahan-kesunahan istinja. Setelah kita mengetahui benda-benda yang bisa menempati posisi batu, kita juga harus tahu kesunahan-kesunahan di dalam masalah beristinja. Sunanul istinjai. Sunanul istinjai utawi pira-pira kesunatane istinja. Sunanul istinjai utawi pira-pira kesunatane istinja iku al istinja utawi iku pira-pira kesunatane istinja al awalu utawi kang awal, ya. Al awalu utawi kang awal iku takdimur rijlin dinginake sikil. Iku takdimur rijlin dinginake sikil al yusra kang kiwa. Al yusra kang kiwa inda dukhuli ing dalem nalikane manjing. Inda dukhuli ing dalem nalikane manjing. Wal yumna lan dinginake sikil kang tengen. Wal yumna lan dinginake sikil kang tengen. Indal khuruji ing dalem nalikane metu. Indal khuruji ing dalem nalikane metu. Jadi sekarang menerangkan tentang sunnah-sunnah istinja. Ya, jadi sebenarnya tepatnya itu adalah menerangkan sunnah-sunnah qadilah hajat, yaitu sunnah-sunnahnya orang yang buang hajat. Tapi di situ Kiai Musnad menyebutkan istinja, tapi yang dimaksud adalah qadilah hajat. Nah, ketika kita itu qadilah hajat atau buang hajat, itu kita disunahkan pertama kali yaitu untuk mendahulukan kaki kiri. Ketika kita itu masuk ke kamar WC atau jamban, itu kita disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri dan mengakhirkan kaki kanan itu ketika kita masuk. Dan ketika kita itu keluar, disunahkan untuk mendahulukan yaitu kaki kanan terlebih dahulu, mengakhirkan kaki kiri, ya. Jangan sampai keliru. Jadi ketika masuk WC itu cara melangkahnya itu berbeda dengan ketika kita masuk ke masjid. Ketika kita ke kamar WC, sunahnya yaitu terlebih dulu kita mendahulukan kaki kiri, mengakhirkan kaki kanan. Tapi ketika keluar, yaitu disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan, mengakhirkan kaki kiri. Kalau ke masjid, masuk masjid kan enggak seperti itu, kebalikannya. Kalau kita masuk masjid, sunah kita untuk mendahulukan kaki kanan, mengakhirkan kaki kiri. Dan ketika keluar dari masjid, sunah untuk mendahulukan kaki kiri, mengakhirkan kaki kanan, ya. Jangan kebalik. Nah, sekarang kesunahan yang kedua, ketika orang itu istinja, di situ disebutkan istinja atau qadilah hajat, yaitu kesunahannya al-fani utawi kang kaping pindho iku ayakula. Al-fani utawi kang kaping pindho iku ayakula yen to ngucap. Iku ayakula yen to ngucap sapa al-mustanji wong kang cewek. Sapa al-mustanji wong kang cewek inda dukhulihi. Inda dukhuli indem nalikane manjingi mustanji. Inda dukhuli indem nalikane manjingi mustanji ngucap bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ing donga bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith.
Dan niki atosipun. Bismillahi. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. A'udzu nyuwun kebaroksa ingsun. A'udzu nyuwun kebaroksa ingsun. Billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah minal khubuthi saking pira-pira setan lanang. Minal khubuthi saking pira-pira setan lanang kang jember. Minal khubuthi saking pira-pira setan lanang kang jember wal khabaithi. Wal khabaithi lan pira-pira setan wadon kang jember. Wal khabaithi lan pira-pira setan wadon kang jember. Wa inda khurujihi. Wa inda khuruji lan ing dalem nalikane matune mustanji ngucap alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani ing lafat alhamdulillah ilah. Alhamdu utai sekabehane puji. Alhamdu utai sekabehane puji iku lillahi kedue Allah. Iku lillahi kedue Allah alladzi rupane zat. Alladzi rupane zat adzhaba kang wis ngilangake sapa alladzi adzhaba kang wis ngilangake sapa alladzi ani saking ingsun. Ani saking ingsun al adza ing penyakit. Al adza ing penyakit. Wafani lan muga-muga marasake sapa alladzi ingsun. Wafani lan muga-muga marasake sapa alladzi ingsun. Dan sunah kedua bagi orang yang istinja atau qadil hajat, yaitu disunahkan orang yang melakukan istinja atau qadil hajat yaitu berdoa ketika masuk WC dengan doa yaitu bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith, ya, yang artinya yaitu dengan menyebut asma Allah aku memohon perlindungan kepada Allah dari beberapa setan laki-laki dan setan perempuan. Dan ketika dia itu keluar dari WC atau jamban, maka disunahkan untuk membaca doa alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani, yang artinya segala puji itu milik Allah, zat yang menghilangkan sakit dariku dan menyembuhkanku. Itu ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca doa ketika masuk WC dan juga keluar dari WC yang disunahkan tadi ya. Dan usahakan nanti prakteknya ketika kamu membaca doa itu, doa yang masuk WC itu kamu baca di luar. Ketika kamu belum masuk itu kamu baca dulu di luar itu. Dan adapun doa yang setelah keluar WC itu kamu usahakan kamu baca ketika kamu sudah berada di luar. Jangan sampai ketika kamu masih di dalam WC sudah berdoa seperti itu. Kenapa? Karena di situ ada lafaz-lafaz Allah. Nah, lafaz Allah itu tidak boleh kita baca di tempat-tempat yang kotor dan najis seperti WC tadi. Makanya kalau ingin berdoa keluar dari WC, kita harus berusaha keluar dulu dari WC tadi. Setelah di luar baru nanti kita baca doanya ya. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama ya doa masuk WC dulu. Bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Diulang lagi. Bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith.
Sekarang doa keluar dari WC. Mari. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Nah, itu ya. Dihafalkan dan segera diamalkan supaya menjadi ilmu yang manfaat. Nah, sekarang kita teruskan kesunan istinja atau qadil hajat yang seterusnya, yaitu yang nomor 3 ya. Asalisu utai kang kaping 3. Asalisu utai kang kaping 3 iku ayyabta ida. Iku ayyabta ida yen to ngedoi sapa mustanji. Iku awas iku ayat ta'ida yen to ngedoi sapa mustanji an ayuninasi sangging pira-pira peningali menungso. An ayuninasi sangging pira-pira peningali menungso hatta la yarahu sehingga ora ningali ing mustanji. Hatta la yarahu sehingga ora ningali ing mustanji. Sab'ahatun wong siji walayasma'a lan yen to ora krungu walayasmalan ora krungu ya walayasmalan ora krungu sapa ahad sotama ing suarane barang yakhruju kang metu apa ma minhu saking mustanji. Walayasumalan orang ngambu sapa ahad rihahu ing ambune ma. Jadi kesunan qadil hajat, kesunan membuang hajat yang nomor 3, yaitu ketika kita itu buang hajat, baik itu mungkin pipis ataupun mungkin berak, itu usahakan menjauh dari pandangan manusia sampai tidak seorang pun itu dapat melihat kita. Jadi kita itu menjauh ketika buang hajat itu menjauh dari pandangan manusia sampai orang itu tidak bisa melihat kita dan juga tidak bisa mendengarkan suara kotoran yang keluar dari kita tadi, dan tidak mencium baunya kotoran yang keluar dari tubuh kita tadi. Itu kesunannya ya. Nah, sekarang yang nomor 4, kesunan yang nomor 4 ketika kita buang hajat. Arabi utai kang kaping 4 iku ayastanjia. Iku ayastanjia yen to amrih lebaran. Iku ayastanjia yen to amrih lebaran. Maaf ya. Keliru. Iku ayastanja yen to amrih lebaran sapa mustanji. Iku ayastanja yen to amrih lebaran sapa mustanji biadi kelawan tangan kiwane biadi kelawan tangane mustanji. Biadi kelawan tangane mustanji al yusra kang kiwa wa ayyasilaha lan yen to masuh sapa mustanji ing yadil yusra. Wa ayyasilaha lan yen to masuh sapa mustanji ing yadil yusra qabla istinja indem sadurunge cewek. Wa ba'da lan indem sause istinja. Wa ba'da lan indem sause istinja.
Jadi kesunahan yang nomor 4 bagi orang yang baru saja buang hajat, yaitu disunahkan baginya itu untuk beristinja menggunakan tangan kiri. Untuk beristinja menggunakan tangan kiri dan membasuhnya sebelum dan sesudahnya istinja. Jadi ketika kita itu istinja, disunahkan untuk menggunakan tangan kiri kita istinjanya tadi. Nah, dan juga disunahkan sebelum istinja itu terlebih dulu kita cuci dulu tangan kiri kita, gitu kita cuci. Nah, begitu juga setelah selesai istinja, tangan kiri kita pun juga disunahkan untuk dicuci kembali ya. Seperti itu kesunahannya. Nah, sekarang yang nomor 5, kesunahan bagi qadil hajat, orang yang mendatangi hajat, yang kelima yaitu al-khamisu. Al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ayas tabri'a. Iku ayas tabri'a yen to amri lebaran sapa mustanji. Iku ayas tabri'a yen to amri lebaran sapa mustanji mimma sanging perkara. Mimma sanging perkara kharaja kang metu apa ma. Kharaja kang metu apa ma minhu sangking mustanji. Minhu sangking mustanji. Minhu sangking mustanji. Dari kesunahan orang yang habis buang hajat yang nomor 5, yaitu dia itu disunahkan untuk membersihkan diri atau istibra. Nah, dengan cara apa? Cara membersihkan diri atau istibra tadi yaitu dengan cara berdehem. Mungkin habis kencing, sekira kita kira-kirakan kencingnya sudah selesai, itu kita berdehem. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sisa-sisa air kencing yang masih tertinggal itu biar keluar secara tuntas. Itu caranya yang dengan berdehem tadi. Atau mungkin dengan cara yaitu menarik zakar, dengan cara menarik zakar atau melurut zakar ini kulo, melurut kemaluan ini kulo. Supaya apa? Supaya yaitu mungkin kalau ada sisa-sisa air pipis yang masih tersisa itu biar bisa keluar secara sempurna. Nah, hal ini sunnah, hukumnya itu sunnah. Kenapa? Agar diyakini tidak terdapat benda najis pada zakar yang dikhawatirkan akan keluar lagi. Nah, namun cara-cara tersebut itu disesuaikan dengan masing-masing individu orang yang buang air tadi. Seperti hanya yaitu keterangan yang dipilih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Nah, jadi intinya kesunahan bagi orang yang habis buang hajat yang namanya yaitu berusaha membersihkan diri atau istibra dari sesuatu yang keluar. Nah, jadi sunah yang lain, ya. Sunah yang lain itu apa? Yaitu ketika kita itu buang hajat, mungkin kita tuh pipis ataupun mungkin itu disunahkan kita tuh tidak melihat kemaluan kita, dan juga tidak melihat kotoran yang keluar dari diri kita, dan juga disunahkan untuk tidak bermain-main dengan tangan. Kan biasanya ada atau malah orang itu berak tapi bawa HP, berak sambil game.
itu tidak disunahkan. Jadi main HP di WC itu tidak disunahkan. Bahkan jangan sampai, kalau kamu ingin mendapatkan kesunahan, jangan sampai membawa HP ke WC yang kamu buat mainan, itu jangan sampai. Nah juga ketika kita itu buang hajat, kita itu disunahkan untuk tidak menengok ke kanan atau ke kiri. Dan juga disunahkan bagi kita ketika kita buang hajat, yaitu disunahkan untuk tidak buang air di tempat yang keras. Kenapa? Agar tidak terkena percikan najis yang kembali kepada al-mustanji. Nah, dan disunahkan juga orang yang buang hajat itu disunahkan tidak kencing dengan berdiri, tidak kencing dengan berdiri. Dan juga disunahkan ketika buang hajat yaitu untuk menggunakan alas kaki, semisal yaitu sandal ya, atau mungkin yang lain, itu hukumnya sunnah. Dan juga lagi yaitu disunahkan ketika kita itu buang hajat itu untuk menggunakan penutup kepala. Maka dulu ketika saya itu masih di pondok pesantren Petuk, yaitu Pondok Hidayatul Thulab yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Ahmad Yasin Asmuni, saya itu terkesan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian guru di pondok pesantren itu, yaitu ketika beliau itu mau ke kamar mandi atau mungkin ke toilet, beliau itu menutupi kepalanya dengan handuknya. Ternyata setelah saya mengetahui ilmu fikih, apa yang beliau lakukan itu ada dasarnya seperti itu. Jadi intinya disunahkan bagi kita ketika buang hajat untuk menutup kepala kita. Dan juga ketika kita itu buang hajat disunahkan untuk bertumbuh menggunakan kaki kiri. Kenapa? Karena hal tersebut itu dapat memudahkan keluar kotoran. Dan juga ketika kita buang hajat disunahkan untuk tidak berlama-lama duduk ketika buang air. Kenapa? Karena dapat menyebabkan sakit pada perut dan bawasir. Itu menurut keterangan yang ada di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Nah, sekarang terusnya yaitu menerangkan tentang kemakruhan di dalam istinja ya. Kemakruhan di dalam istinja. Makruhatul istinjai utawi iku nerangake pira-pira perkara kang den makruhake. Makruhatul istinjai utawi iku nerangake pira-pira perkara kang den makruhake. Istinja terus ya. Makruhatul istinjai utawi iku nerangake pira-pira perkara kang den makruhake istinja. Jadi ini akan menerangkan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan ketika kita itu istinja, ketika kita istinja atau buang hajat tadi ya. Nah, pertama perkara yang dimakruhkan ketika istinja yaitu al-awalu kang awal. Al-awalu kang awal iku al-baulu nguyuh. Iku al-baulu nguyuh fil ma'i ing dalem banyu. Fil ma'i ing dalem banyu al-kathiri kang akeh. Al-kathiri kang akeh. Jadi perkara yang dimakruhkan ketika kita itu buang hajat yaitu dimakruhkan kita buang hajat atau yang berupa kencing tadi di tempat air yang banyak. Di tempat air yang banyak, maka hukumnya makruh ketika kita itu kencing di air yang banyak.
Jadi sebenarnya perkara-perkara yang disebutkan ini nanti ada sebagian itu yang memang hukumnya makruh, ada yang sebagian itu hukumnya tidak hanya makruh tapi bahkan haram untuk dilakukan. Tapi di sini Kiai Musnad mengumumkan jadi satu, yaitu perkara-perkara yang dimakruhkan dalam istinja atau buang hajat. Di antaranya hukumnya makruh yaitu tadi yang pertama tadi buang air kecil di air yang banyak, itu hukumnya makruh. Lah, yang kedua yang dimakruhkan yaitu asani taikang kaping pindho iku hamlu manggo perkara fi kang iku tetep ing dalem dzikrullahi utawi asmane Allah. Termasuk lagi yang dimakruhkan ketika kita buang hajat yaitu membawa sesuatu yang ada namanya Allah, atau mungkin ada namanya para nabi atau malaikat-malaikatnya Allah, ataupun nama para ulama. Nah, seterusnya yang nomor 3, asalisu taikang kaping telu. Asalisu taikang kaping telu iku istiqbal kiblati, madhep maring kiblat. Iku istiqbal kiblati, madhep maring kiblat, awistid baruha utawa ngungkurake maring kiblat. Awistid baruha utawa ngungkuri marang kiblat, Nah, yang nomor 3 yaitu buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, kalau yang nomor 3 ini di dalam kitab-kitab selain mabit itu diterangkan hukumnya itu haram. Hukumnya haram kalau sampai kita buang hajat itu menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Makanya tadi saya katakan bahasanya ini nanti ada sebagian nanti yang jika kita lakukan itu hukumnya makruh, ada sebagian yang jika kita lakukan hukumnya haram. Contohnya yang haramnya seperti ini, yang nomor 3 ini ya. Nah, sekarang tadi kan dikatakan yang nomor 3 yaitu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, hukumnya haram toh ketika kita buang hajat itu. Nah, yang dimaksud kiblat itu apa? Yang dimaksud kiblat itu adalah Ka'bah. Jadi kiblat yang dimaksud ini ada kiblat yang saat ini yaitu Ka'bah. Kalau dulu kan kiblatnya orang sholat kan enggak Ka'bah, tapi apa? Baitul Muqaddas. Tapi kalau sekarang yaitu Ka'bah. Jadi yang dimaksud hukumnya haram menghadap kiblat ketika buang hajat atau membelakangi kiblat itu ada kiblat yang sekarang ini. Nah, sekarang yang nomor 4. Arabi utai kang kaping 4. Kaping 4 iku maqabalatu mahabirihi. Iku maqabalatu mahabirihi, madhep maring panggonane niupe angin. Selanjutnya perkara-perkara yang dimakruhkan ketika kita itu buang hajat, yaitu dimakruhkan bagi kita untuk buang hajat menghadap ke tempat tiupan angin. Dimakruhkan untuk buang hajat menghadap
ke tempat tiupan angin. Nah, kenapa kok kita itu dimakruhkan untuk buang hajat menghadap ke tempat tiupan angin? Nah, hal ini dimakruhkan karena apa? Karena dikhawatirkan itu terdapat percikan najis yang kembali pada orang yang sedang buang air tadi, ya. Makanya dimakruhkan hukumnya. Nah, sekarang yang nomor 5 ya. Yang nomor 5, iku atakalumu al khamisu ta kang kaping 5 iku atakalumu ya. Al khamisu ta kang kaping 5 iku atakalumu geneman di gori tolabin maring sakliyane numprih perkara. Di gori tolabima maring sakliyane numprih perkara yuzilu kang ngilangi sapa wong, yuzilu kang ngilangi sapa wong bi kelawan ma anajasata ing najis jadi perkara yang nomor 5 yang dimakruhkan ketika kita itu buang hajat, yaitu dimakruhkan bagi kita ketika buang hajat berbicara dengan berbicara yang selain meminta benda yang dapat menghilangkan najis. Misal ada orang yang ketika buang hajat dia masuk kamar WC, ternyata setelah buang hajat mungkin dia pipis, kerannya itu dinyalakan tidak keluar air. Ternyata setelah jangan-jangan airnya itu ternyata habis yang ada pada tandon air tadi. Akhirnya karena sudah kadung buang hajat, dia itu berteriak minta tolong orang lain untuk menyalakan sanyo, air. Maka yang seperti itu tidak makruh hukumnya berbicara seperti itu. Kenapa? Karena dengan meminta tolong tadi, dengan berkata tadi, jadi dia bisa menghilangkan najisnya dengan air tadi. Atau karena ada sesuatu yang mengharuskan dia bicara, semisal mungkin dia ketika buang hajat tahu-tahu melihat ular yang ada di WC, akhirnya dia itu langsung teriak minta tolong atau gimana. Maka yang seperti itu juga tidak makruh hukum berbicaranya. Nah, sekarang yang nomor 6, perkara yang dimakruhkan ketika buang hajat, asadisu ta kang kaping 6 iku albasku ngidu watama khutu lan sisi bila hajatin kelawan tanpa hajat Nah, perkara yang dimakruhkan ketika kita buang hajat yang nomor 6 yaitu dimakruhkan bagi kita ketika buang hajat yaitu meludah dan membuang ingus tanpa ada hajat. Nah, asabiu ta kang kaping 7 iku raful basari ndengake peninggal. Iku raful basari ndengake peninggal ila sama'i maring arah dhuwur. Nah, perkara yang dimakruhkan ketika buang hajat yang nomor 7 yaitu menengadahkan pandangan ke arah langit, ke arah atas. Ini hukumnya makruh. Nah, yang nomor 8 sekarang Alfaminu utai kang kaping 8
Athaminu utai kang kaping 8. Athaminu utai kang kaping 8 iku qadul hajati nekane hajat. Iku qadul hajati nekane hajat. Tata sajaratin ing dalam sangosare wit. Tata sajaratin ing dalam sangosare wit musmiratin kang musmiratin kang bisa ngetokake woh. Musmiratin kang bisa ngetokake woh. Audilin utawa audilin utawa aub tajtami kang kumpul. Tajtami kang kumpul fi ing dalem dil. Fi ing dalem dil sapa anasu menungso. Sapa anasu menungso. Nah, perkara yang nomor 8 yang dimakruhkan ketika kita itu buang hajat, yaitu dimakruhkan bagi kita ketika buang hajat, yaitu melakukan buang hajat di bawah pohon yang biasa berbuah. Yaitu buang hajat di bawah pohon yang bisa berbuah, baik ketika itu pohonnya ada buahnya ataupun tidak, itu hukumnya makruh. Atau yaitu berbuang atau buang hajat di tempat yang teduh, yang mana yang tempat teduh tadi itu biasa dibuat untuk berkumpul manusia. Maka ketika kita buang hajat di situ hukumnya makruh, ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk materi pelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, ya. Dia persiapkan. Kita bacakan pertanyaan yang nomor 1. Silakan, ya. Mal istinja'u. Yang nomor 1, mal istinja'u. Apa pengertian istinja? Apa pengertian istinja? Nomor 2, ma kaifiyatuhu. Bagaimana cara beristinja? Bagaimana cara beristinja? Pertanyaan yang nomor 3, ma surutul istinja'i bil hajar. Apa syarat-syarat istinja menggunakan batu? Ma surutul istinja'i bil hajar. Apa syarat-syarat istinja menggunakan batu? Sekarang pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4, ma sunanul istinja'i. Apa kesunahan-kesunahan dalam beristinja? Ketika kamu beristinja atau cebok, itu apa saja kesunahnya? Pertanyaan yang terakhir, ya. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang nomor 5, ma makruhatuhu. Ma makruhatuhu, apa perkara-perkara yang dimakruhkan ketika istinja atau buang hajat tadi, ya. Ma makruhatuhu, apa perkara-perkara yang dimakruhkan ketika istinja yang diterangkan di dalam kitab Mabadi Fikih sampean tadi itu apa saja? Daya dijawab. Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat kita sampaikan. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.